Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Hilman Fazlur Rahman. Di sini saya ingin menyampaikan tugas penugasan untuk vlog kelompok 6 gitu. Jadi saya merupakan pionir dari kelompok 6 untuk mengawali vlog kelompok 6 yang membahas tentang objek hukum. Di sini kelompok 6 akan menguraikan semuanya tentang objek hukum secara terperinci, dan saya mulai dengan membahas 3 poin atau 3 subbab dari objek hukum tersebut. Saya mulai poin pertama yaitu objek hukum. Nah, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Subjek hukum sendiri adalah manusia atau badan hukum, dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum karena itu dapat dikuasakan oleh subjek hukum. Jadi di sini seperti itu kejadiannya secara tekstual, dan untuk secara contoh saya contohkan seperti berikut. Ardian dan Agus adalah sebagai subjek hukum ya, mengadakan sewa tanah. Nah, tanah di sini itu sebagai objek hukum. Nah, objek hukum ini biasanya adalah benda atau zat dan dapat dimiliki, dikuasakan oleh subjek hukum. Jadi tanah tadi kan bisa dikuasakan. Contoh lainnya juga bisa bangunan, juga bisa tanaman ataupun yang lain. Nah, poin kedua, peraturan hukum benda. Peraturan hukum benda di sini saya menyampaikan peraturan hukum benda di sini itu ada di buku 2 yaitu KUH Perdata tentang hukum benda. Nah, di sini KUH Perdata buku 2 ini itu memiliki sistem peraturan yang dibagi menjadi 2, yaitu tertutup dan benda zat. Tertutup ini orang tidak dapat mengadakan hak keendaan baru selain yang sudah ditetapkan undang-undang. Kemudian benda zat itu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dapat diperalihkan kepada pihak lain. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin 3, poin terakhir dari vlog saya, pengertian hukum benda. Pengertian hukum benda sendiri secara hukum adalah ada dalam pasal 499 KUH Perdata, yaitu menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi di dalam KUH Perdata ada 2 istilah benda, yaitu zat dan barang, good. Pada umumnya yang diartikan dengan benda, baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak, ialah segala sesuatu yang dapat dikuasakan manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Jadi seperti itu teman-teman, pembagiannya yaitu ada benda dan good ataupun zat dan good gitu ya. Pada umumnya diartikan dengan baik itu berupa ada wujudnya, bagian kekayaan, atau berupa hak lain. Jadi sebagai objek hukum tuh bisa banyak ya bentuknya. Ada yang bentuknya berwujud atau berfisik, ataupun hak yang dapat dikuasakan. Mungkin seperti contoh lain seperti bisa dialami seperti hak paten, seperti itu juga bisa menjadi objek dari hukum selama itu bisa dikuasakan oleh subjek hukum yang terkait. Begitu, sekian dari vlog saya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ominur Rahma, nomor absensi 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang objek hukum, yaitu mengenai asas umum hukum benda. Yang pertama ada hukum pemaksa, yaitu artinya tidak boleh mengadakan hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang, dan apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu harus dipatuhi dan tidak boleh disimpangi. Selanjutnya ada dapat dipindahtangankan, yaitu semua hak kebendaan itu dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan mendiami, dan asas ini tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Selanjutnya ada asas individualitas, yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau ditentukan secara individual. Orang hanya dapat sebagai pemilik barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Selanjutnya ada asas totalitas, yaitu
objek hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objek. Contohnya seperti hak jaminan piutang atas kendaraan bermotor, termasuk ban, kunci, dongkrak, dan lain sebagainya. Asas umum hukum benda yang selanjutnya adalah asas tidak dapat dipisahkan. Artinya, pemilik tidak dapat memindahtangankan hak kebendaannya yang ada padanya. Contoh, pemilik kendaraan bermotor tidak boleh memindahkan sebagian hak yang ada padanya. Kemudian ada asas prioritate, yaitu semua hak kebendaan memberi penguasaan sejenis dengan penguasaan atas hak milik. Perlu diatur urutannya. Jika sebuah rumah dibebani hipotek, kemudian dibebani hak sewa, maka yang didahulukan adalah pemegang hipotek. Asas percampuran, yaitu jika hak yang membebani dan yang dibebani itu bercampur dalam satu tangan. Hak yang membebani itu lenyap. Contohnya, hak pungut hasil lenyap jika pemegang hak tersebut menjadi pemilik tanah tersebut. Kemudian, asas publicitate, yaitu hak atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum BPN. Contoh seperti HM, HGB, dan HGU. Asas sifat perjanjian. Untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian memindahkan hak kebendaan ini, hak yang melekat pada benda tersebut berpindah jika bendanya diserahkan kepada pihak yang menerima. Contohnya seperti hak sewa rumah. Yang terakhir ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, penguasaan, daluarsa yang terkait dengan benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, untuk benda bergerak itu, hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai dan hak memungut hasil. Tetapi untuk benda tidak bergerak, hak kebendaan yang dapat diadakan itu seperti hak airbag, obstal, hipotek, dan selanjutnya, beda sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan. Nah, dari hukum benda sendiri itu, sistemnya tertutup dan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan, yakni hak yang memberi kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di tangan siapapun benda itu berada. Tetapi, jika hukum perikatan menggunakan sistem terbuka, dan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang satu dengan seseorang yang lain, sehingga menimbulkan hak perorangan, yakni hak yang memberi kekuasaan kepada seseorang yang berhak untuk menuntut orang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya adalah pengertian benda menurut KUH Perdata, yaitu memiliki arti benda berwujud dan tidak berwujud menurut pasal 503 KUH Perdata, dan memiliki arti lain yaitu sebagai benda sebagai objek hukum menurut pasal 500, benda sebagai kepentingan menurut pasal 1354, benda sebagai kenyataan hukum yaitu pasal 1263, dan benda sebagai perbuatan hukum pada pasal 1792. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaid. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli, nomor absen 2, dan saya akan menjelaskan tentang macam-macam benda. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 sampai pasal 508 KUH Perdata. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai pasal 518 KUH Perdata. Menurut Nyonya Frida Husni Hizbullah, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan, halaman 43-44, mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, misalnya tanah. Yang kedua, benda tidak bergerak karena peruntukan atau tujuan pemakaiannya, misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil, hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian, dan lain-lain. Lebih lanjut,
Frida Husni Hizbullah menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya ayam, kambing, buku, pensil, dan lain-lain. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil atau hak pakai atas benda-benda bergerak, kemudian hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, saham-saham, dan lain-lain. Kemudian, apa urgensi pembedaan benda? Jadi, apa gunanya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak? Jadi, manfaat pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan terlihat dalam hal cara penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan di benda tersebut, dan beberapa hal lainnya. Pentingnya pembedaan tersebut berkaitan dengan 4 hal, yaitu penguasaan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan. Yang pertama, kedudukan berkuasa atau penguasaan. Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna, terdapat pada pasal 1977 KUH Perdata. Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut. Yang kedua adalah penyerahan. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis, sedangkan menurut pasal 616 KUH Perdata, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620, antara lain membukukannya dalam register. Yang ketiga, pembebanan. Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata harus dilakukan dengan gadai. Sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut pasal 1162 KUH Perdata harus dilakukan dengan hipotek. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Sedangkan untuk benda-benda bergerak juga dapat dijaminkan dengan lembaga fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang terakhir, daluarsa. Terhadap benda bergerak tidak dikenal daluarsa sebab menurut pasal 1977 ayat 1, bezit atas benda bergerak adalah sama dengan eigendom. Karena itu, sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluarsa karena menurut pasal 610 KUH hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluarsa. Dan kemudian, apa pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria terhadap KUH Perdata? Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka berlakunya pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Misalnya pasal-pasal tentang benda bergerak, pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak, pasal-pasal tentang bewoning, dan ini hanya mengenai rumah pasal 826 sampai 827 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi. Misalnya
pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah. Kemudian pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah. Dan yang ketiga pasal-pasal 621, 622, 623 KUH Perdata mengenai pemberian penegasan tentang hak atas tanah yang menjadi wewenang pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh. Misalnya pasal-pasal tentang benda pada umumnya, pasal-pasal tentang cara membedakan benda, dan kemudian pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah. Sekian penjelasan dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.